Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Apriliana dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Eh, para ahli pendidikan Islam mengalami berbeda pendapat dalam mengidentifikasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang pertama yaitu 1977 ternyata belum berhasil menyusun definisi pendidikan yang disepakati. Sulitnya merumuskan definisi pendidikan disebabkan karena dua faktor. Pertama, banyak yang jenis kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pendidikan. Yang kedua, luasnya aspek yang dibina oleh pendidikan. Pendidikan itu harus berbentuk usaha yang sistematis yang ditunjukkan kepada pengembangan seluruh potensi anak didik dengan berbagai aspek baik rohani, kognitif, efektif, psikomotor hingga tujuan akhir dalam akhirnya adalah kesempurnaan hidup. Adapun pendidikan Islam adalah usaha sadar secara sistematik yang mendorong terjadinya proses pembelajaran yang penyesuaian individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Definisi pendidikan Islam adalah proses transformasi dalam interaksi ilmu pengetahuan yang nilai-nilai Islam pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspek. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, Islam dalam teori pendidikan Islam sekurang-kurangnya haruslah membahas hal-hal berikut. Tujuan pendidikan anak didik, bahan metode dan alat evaluasi. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses bimbingan pengembangan diri yang mencakup aspek akal, jasmani, dan hati dalam rangka membina kepribadian Islam dengan mentransformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu penerapan ilmu berbasis qadarullah dan as-sunnah. Kata sunnatullah dari bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat dalam Al-Quran. Kata as-sunnah atau sunnatullah dan yang semakna dengan seperti sunnatina atau sunnatullah awalin terulang sebanyak 13 kali. Sunnatullah adalah hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul. Sunnatullah adalah bagian yang bersifat dinamis dan ilmu pengetahuannya yang dalam semesta ini. Dalam sunnatullah memang hanya semata berkait dengan segala proses pencipta dan segala proses kejadian lainnya. Segala bentuk ilmu pengetahuan yang dikenal yang dicapai oleh manusia secara amat objektif, sesuai dengan fakta-fakta atau kenyataan kebenaran secara apa adanya, tanpa ditambah dan dikurangi. Pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dari ilmu pengetahuan dan segala berbentuk ilmu pengetahuan lainnya pada manusia yang bukan hasil dari usaha menguap atau mengformulasikan sunnatullah secara amat objektif. Tentunya bukan bentuk ilmu pengetahuan yang benar, mutlak dan kekal. Sedangkan segala bentuk ilmu pengetahuan manusia bahkan termasuk para nabinya pasti bersifat relatif, tidak mutlak benar, fana, hanya benar dalam keadaan tertentu dan terbatas, tidak mengetahui segala sesuatu hal. Karena setiap manusia memang pasti memiliki segala kekurangan dan keterbatasan. Segala bentuk ilmu pengetahuan manusia mestinya bisa dipilih terlebih dahulu secara amat hati-hati, cermat dan selektif sebelum dipakai atau diyakini, karena relatif bisa mudah menyatakan terutama pada agama, ajaran dan pahaman yang bersifat musyrik dan materialistik yang memang pasti tidak sesuai dengan kebenarannya, mustahil berasal dari Allah dan tidak bersifat
mendasar atau hakiki. Pengertian qadarullah, takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dituliskan oleh al-qalam atau panah dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Ilmu berdasarkan qadarullah, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput dari, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Selanjutnya itu Rasulullah SAW pun memerintahkan para orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Didiklah anak-anakmu karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zamanmu ini. Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim, sesungguhnya Allah menciptakan para penuntut ilmu. Hadis Nabi SAW. Maka semua yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal dari ilmu, kekuasaan dan kehendak Allah, namun tidak terlepas dari kehendak dan usaha hambanya. Allah Ta'ala berfirman, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Qiyas Al-Furqan ayat 2.